siang Mas Dana. Ya, siap. Saya Selamat pengen siang, Om. ngobrol-ngobrol tentang breeding dari Mas Dana yang saya lihat akhir-akhir ini kayaknya sibuk ya Mas ya. Ya, Om. Kalau ayah ini sekarang fokus di peternakan burungnya. Ini udah nimbang berapa di lama lomba. sih Mas masih masuk ke breeding itu? Kalau breeding sih aku paling baru 6 bulanan, Om. Kalau lomba ya udah cukup lumayan lama lah. Kurang lebihnya ya 4 tahunan lah. 4 tahunan ya. Kalau Iya. masalah lomba, tapi lu breeding tergolong masih baru. Ya kalau breeding ini akhir-akhir ya semenjak ada corona, burungnya nganggur, saya ternakin aja, Om. Nimbang burungnya nganggur sih, Tapi jadi ya Mas, langsung jadi gitu. ya alhamdulillah ada yang jadi, ada yang enggak, Om. Cuma ya alhamdulillah banyak yang jadi. Nah, ini saya pengen ngobrol-ngobrol ini. Masnya kan tergolong masih baru dalam beternak burung kenari. Iya. Kok bisa langsung jadi, langsung panen? Itu menurut Masnya kuncinya apa sih Mas? Kalau kuncinya sih di saya pribadi itu telaten, sabar sama sabar, Om. Ya tergantung, kalau pas rezekinya lagi bagus ya panen terus gitu. Kalau pas lagi nggak bagus ya kadang kan faktor cuaca juga, Om. Kalau cuacanya bagus mendukung ya burung pas kondisi fit, insya Allah burung isi insya Allah jadi gitu, Om. Nah, untuk masalah cuaca, sebenarnya untuk beternak kenari itu cuacanya yang panas atau yang sejuk atau gimana sih menurut Mas? Kalau menurut saya pribadi sih, Om, ya, kalau cuaca itu nggak menentu, Om. Kalau bagusnya sih cuacanya yang sejuk, jadi mengeramnya dia hangat telurnya gitu, Om. Nah, ini bicara masalah bertelur dan ngeram. Ini kan saya udah beberapa kali liput masalah breeding. Dan masih ada yang bertanya untuk masalah birahi si jantan dan betina. Ketika mau proses kawin, si jantan udah siap kawin ibarat, tapi si betinanya kok belum siap. Itu solusinya gimana menurut Mas Dana? Kalau menurutku sih, kalau misal betinanya belum siap ya mungkin umurnya masih muda, Om. Kalau misal kalau menurutku sih paling dibanyakin jemur, mandi tiap pagi, codingnya dikencengin pakai telur, jagung, apel. Kalau untuk si jantan sih menurutku pribadi sih pakannya kencengin, codingnya kasih telur, hariannya itu ya selang-seling, Om. Kadang jagung, apel maupun telur. Tapi jemur kenceng kayak gitu. Jemur kenceng. Berarti Aku- untuk meningkatkan birahi si jantan dan betina, jemur sama mandi. Iya, Kita- kalau aku pribadi sih seperti itu, Om. Mandi terus jemur ya. Terus pakan Kencengin. kencengnya gimana? Kalau pakan pribadi sih, Om, kalau untuk betina saya pakainya pakai kiloan biasa. Kalau untuk jantan sih nggak pasti, Om. Kadang kita kasih plastik sama bolkoin. Vitamin tambahnya paling Frutipet. Itu untuk si jantannya. Iya, si jantan. Nah, kalau keduanya udah birahi, sama-sama udah siap kawin, itu biasanya memakan waktu berapa hari untuk kita melakukan proses kawin tersebut, Mas? Kalau saya pribadi proses kawinnya paling maksimal itu 3 hari, Om. 3 hari. Ya, 3 Itu hari harus kawin. Ya, Ya, setiap hari kawin. ya setiap hari kawin. Kalau misal mau dikawinin pagi itu jam 7 sampai jam 8 pagi lah kalau aku pribadi. Kalau sore paling jam 3 atau jam 4 sore. Berarti sehari cukup sekali atau Ya, kadang tergantung waktu juga, Om. Kalau pas aku lagi waktunya pergi tugas, kadang mau pagi ya pagi sekalian atau sore sekalian. Kalau bagusnya sih, kalau menurutku pagi sore itu udah cukup Lebih bagus, lebih bagus berarti 3 hari itu proses kawin. proses kawin. Itu nanti keempat harinya biasanya bertelur apa Kalau belum, Mas? biasanya sih, Om, kalau aku pribadi itu di hari keempat itu biasanya udah bertelur satu. Kalau udah bertelur satu ya udah nggak ada kawinin lagi. Oh, udah cukup, stop. udah tak stop. Tinggal betinanya ganti lagi. Nah, ini kalau burung si betinanya udah bertelur, kita harus kasih asupan gizi yang seperti apa untuk burung-burung yang sedang ram? Kalau aku pribadi sih, Om, ya, itu pas posisi waktu mau bertelur, hariannya saya kasih telur puyuh sama sawi sendok. Kalau untuk vitamin aku nggak pakai sih, Om. Nggak pakai? Cuma air mineral biasa aja. Itu cukup ya? Udah. Berarti kalau burung yang ram itu
apa tadi mas yang sedang ngerap itu? Kalau posisi sudah ngerap, menurutku nggak terlalu kasih fooding apapun, paling cuma buat kesegaran tubuh ya tak kasih sapi atau pakai gambas gitu loh. Oh kayak gitu. Berarti menurut Mas si jantan supaya ngisi itu ada vitamin khusus apa enggak sih mas? Kalau jantan kalau jantan itu Om, kalau misal betul-betul kondisinya fit, dia lagi bagus ya, insya Allah itu jantannya isi Om. Kadang kan ada faktor pejantan yang belum isi, kadang kan kondisinya belum fit, kita paksain kawin kan, kadang belum pas waktunya gitu loh Om. Terus kalau masalah umur si jantannya mempengaruhi apa enggak? Kalau umur sih sebenarnya 2 kali mabung udah waktunya udah bagus lah Om, menurutku lah untuk dikawinkan lah. Maksimal ya umur 2 tahun, tapi kan kita tergantung sama peternaknya. Maksudnya setiap peternak kan berbeda-beda cara, ada yang pakai jantan masih paling umur 1 tahun maupun umur berapa bulan gitu loh Om. Nah ini ngobrol-ngobrol tentang breeding yang tadi udah jauh ke perkawinan, ke ngeram, tapi kalau boleh tahu sekarang ada berapa indukannya mas di kandangnya mas? Kalau betina sekarang kurang lebih ada 18 ekor. 18 ekor, jantannya berapa mas? Kalau jantan aku pakainya paling, kalau sekarang ini Om, ini kan untuk 2021 aku update, pengen nyetak seri F dari YS itu kan misal F1 YS. Kalau jantannya sekarang aku 4 Om. Ada 4? Iya. Boleh disebutin siapa aja mas yang Kalau mungkin jadi ikon di sini mas? Kalau pejantannya saya ada Scott Fancy 1, Yorkshire-nya itu 2, sama Raja Oleng buat tak ternak ini. Raja Oleng yang dengar-dengar kayaknya dulu pernah juara di PSK apa ya mas ya? Iya, dulu waktu tahun 2018 dibawa sama yang punya itu juara 1 Press Cup tahun 2018. Luar biasa, ini pengen ngobrol-ngobrol tentang Raja Oleng ya mas ya, juara 1 di Press Cup tahun 2018, sekarang masuk ke breeding, tapi kadang masih dibawa lomba juga mas ya? Ya kadang kalau masih senggang waktunya saya gantangin, masih tak lombain gitu Om. Ini untuk keturunan dari si Raja Oleng udah ada berapa mas? Kalau Raja Oleng baru ada 3 Om. 3 ekor anakannya. Nah. Jadi 2 jantan, 1 betina. Untuk keturunan dari Raja Oleng biasanya masih jual berapa? Apa semuanya mau buat maskot semua apa udah ada yang keluar mas? Ya kalau saya pribadi kalau harganya cocok ya tak jual anakannya Om. Kalau misal materinya bagus ya ada yang disimpan. Kalau kemarin sih 1 udah laku Om. Berapa anakannya? Kalau kemarin dibayar 1.500.000 itu. 1.500.000. Iya. Itu umur berapa Pak? Itu umur 3 bulan Mas. 3 bulan? 3 bulan tapi dia burung udah kacor Mas. Dalam waktu 3 bulan ya anaknya itu Raja Oleng yang menurut saya materinya bagus gitu Mas. 3 bulan udah gacor gitu? Iya Mas. Itu ya, yang berarti anakan dari si Raja Oleng harganya 1.500 gitu? 1.500 untuk ukuran umur 3 bulan ke atas Mas. Kalau masih umur 1 bulan dia kan udah, misal kalau ada yang riwik kan dia pasti jantan loh Mas. Saya jual itu udah net 1 juta Mas. Kayak gitu? Iya kayak gitu Mas. Walaupun mau jadinya loper atau lokal udah net 1 juta kayak gitu Mas. Kalau anaknya Raja Oleng, soalnya terah-terahnya itu kan susah Mas, nyetaknya juga susah. Kadang setiap peternak kan berbeda-beda Mas. Semua orang bisa berternak tapi semua orang nyetak terah-terah itu yang susah gitu. Kalau menurutku pribadi kayak gitu. Berarti ini memang Raja Oleng terah yang luar biasa ya? Ya kalau menurutku ya udah bagus lah. Udah Mas. bagus ya, Iya. Apalagi juara di Press Cup gitu ya Mas ya. Materi luar biasa, 3 bulan udah gacor ya Mas. Itu alhamdulillah 3 bulan waktunya sudah. Ini Masnya kan terborong ya, mungkin belum ada setahun ya Mas ya. Ini ternak. Iya. Iya, kalau ternak ya paling baru 6 bulan. 6 bulan ya. Iya. Ini langsung jadi apa pernah mengalami kegagalan telurnya guys sih kayak gitu pernah? Ya pernah mengalami. Kadang ada misal
kemarin ada 5 betina mengeram semua, ada yang telurnya mati di cangkang, ada yang telurnya kosong, kadang di faktor ada yang di pejantan, ada yang di betina gitu. Mungkin pas kondisinya belum fit, saya paksain kawin, lah hasil maksimalnya kurang maksimal gitu. Terus untuk mengetahui burung si jantan dan betina itu udah fit biasanya dari gerak-geriknya gimana mas? Kalau saya pribadi, kalau jantan itu udah ngerek, biaranya udah kenceng, dia udah ngejar-ngejar, dia baru tak kawinin. Kalau si betina udah dalam arti dia udah nyobekin koran, udah bikin sarang, bener-bener dia udah siap kawin gitu. Gacorin udah siap, udah. Kalau aku pribadi kayak gitu. Oke. Berapa? 6 bulan sekarang udah berapa tadi? 18 ekor betina. betina, luar biasa sekali. Dan untuk keberhasilan menurut saya ini luar biasa karena tapi sebelumnya mungkin udah banyak belajar untuk masalah breeding ya mas. Oh ya, kalau breeding dulu udah pernah om, tahun 2017 pernah iseng-iseng breeding, ya sudah pernah jadi dulu. Cuma kan berhubung dulu kan masih seneng lomba om, makanya aku dulu fokus di lomba. Nah berhubung kemarin pengen ternak lagi, udahlah tak fokusin untuk buat ternak lah burungnya. Timbang burungnya nganggur, juga lombanya kadang belum ada yang buka, ya kesempatan kita mencetak burung-burung yang udah pada prestasi gitu. Kalau aku pribadi sih gitu. Ya. Terus untuk masalah ukuran kandang untuk mungkin ruangan itu harus yang bagaimana untuk burung kenari supaya produk mas? Kalau kenari bebas sih mas. Kandang nggak harus gede kayak gitu? Kandang sedang lah, intinya dia nyaman, ya mau besar mau kecil bebas sih mas. Kalau untuk burung kenari, karena dia kan ibaratnya tergolong burung muda mas gitu loh, beradaptasinya gitu. Kalau aku sih ya kecil lah mas, paling ukuran 35-40 gitu. Kalau untuk sangkar betinanya gitu, sangkar ternak. Terus dengar-dengar juga mungkin dari ngobrol sana sini, kalau ketika si betina sedang ngeram, apa benar mas? Menurut masnya juga nggak boleh dengar suara si jantan kayak gitu? Itu tergantung peternaknya sih om. Kalau aku pribadi sih ya memang kadang ada yang harus nggak dengar sama pejantan, kadang ada yang fokus cuma di betina khusus betina, pejantan khusus pejantan. Kalau aku pribadi sih om, kalau aku ya gitu jantan di tempat yang satu, betina di tempat yang satu, biar mengeramnya tenang. Kalau aku kayak gitu om. Kayak gitu ya, untuk ibaratnya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu ya mas betul, ya. om. Terus pernah nggak masnya mengalami si betina bertelur di cepuk kayak gitu mas? Oh kalau pas gitu pernah om. Itu kadang faktor di tempat sarangnya om. Kalau tempat sarangnya kurang nyaman, kadang dia mencari tempat yang nyaman untuk buat bertelur. Kadang iya pernah burungnya bertelur di tempat pakan gitu kan. Karena itu faktornya mungkin kurang nyaman aja sih om. Biasanya kurang nyamannya karena faktor apa? Mungkin besar kecilnya sangkar ataupun serabutnya atau apanya mas? Ya kadang ada di serabutnya, kadang ada di tempat yang buat mengeramnya om. Kadang saya kan misal ada betina yang kayak gitu kan susah mas, maksudnya ada betina kok nelurnya di cepuknya saya ganti pakai cepuk kecil, tempat sarangnya tak kasih 2 biar dia milih yang misal yang nyaman yang di mana gitu loh mas. Kalau aku sih kayak gitu mengatasinya loh mas. Oke. Berarti biasanya udah pernah ngalami juga kayak gitu ya mas ya? Iya dulu pernah mengalami kayak gitu, awal-awal mula ternak pernah mengalami kayak gitu. Solusinya saya sih pribadi, kalau misal cepuknya tak ganti cepuk kecil gitu mas, biar burung nggak terlalu mengeram menelur di cepuk itu. Iya. Terus mas ini indukan ada 18 ini semua mas ex indukan ternak atau dari burung-burung yang masih perawan sih mas? Kalau aku sih nyarinya yang perawan loh. Dalam arti kita nyari burung yang dere, misal
langsung jadi itu seneng loh mas. Kalau misal belum jadi ya itu ya memang harus sabar mas, karena kan kalau daerah-daerah itu harus bener-bener sabar mas. Dalam arti apa ya, nyari yang babon-babon itu sekarang kan susah mas. Kadang di peternakan kita membeli betina yang udah produk di peternakan nggak mungkin dia keluarin mas. Iya, Karena iya. kan Sama udah aja mesin ATM. mesin ATM-nya dia kan Hmm. tetap susah. Paling kita nyarinya di dere, di perawan gitu, Terus mas. untuk usia si dere ketika mau di breeding itu biasanya umur-umuran berapa mas? Kalau untuk dere itu 7 bulan 8 bulan udah siap sih sebenarnya mas. Tergantung dirawatan juga sih mas. Kalau kita rawatnya bener-bener, kita telaten, kita sabar, kita fokus, insya Allah cepet gitu loh mas. Oke mas, itu mungkin sedikit obrolan saya dengan Mas Dana ya mas ya. Iya, Tadi mas. di depan kayaknya belum kenalan dengan Mas Dana ya mas ya. Mas. Oke, nama ringnya apa mas? Nama ringku itu Dana Kenari Beat Farm mas. Dana Kenari Farm. Iya. Oke, ini mungkin sedikit obrolan saya tentang breeding. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi pemula. Iya mas. Monggo yang pengen saya sharing apa yang bertanya nanti tinggalkan pesan di kolom komentar. Insya Allah Mas Dana ataupun saya nanti akan balasnya. Iya, siap mas. Oke, mudah-mudahan Mas Dana sukses selalu, breedingnya lancar.